Indonesia memang harus bisa membuktikan kemampuannya menangani kasus domestik ini dulu. Isu corona ini kalau diperhatikan sejak 30 tahun terakhir lah ya, ketika dibandingkan dengan isu Ebola, MERS dan lain-lain, ini lebih besar isunya karena wilayah yang terinfeksi oleh corona itu lebih luas. Kalau dulu Ebola misalnya itu lebih banyak berkembang di Afrika, dan kemudian WHO berhasil ataupun masyarakat dunia berhasil melokalisasi perkembangan Ebola itu hanya di Afrika yang lebih parah pengaruhnya kan. Tetapi saat ini dimulai dari Cina kemudian menyebar sampai ke Eropa, kemudian Asia, bahkan Asia Tenggara itu seperti di Singapura, kemudian Malaysia, dan bahkan negara-negara ASEAN itu tidak aman dari terinfeksi corona ini. Ini menandakan ataupun mengindikasikan bahwa virus corona ataupun kasus corona ini lebih luas, lebih besar ketimbang isu-isu sebelumnya. Dampak hubungan internasionalnya secara langsung tidak ada, tetapi dalam konteks misalnya pemutusan hubungan ataupun pergesekan konflik dan lain-lain itu tidak terlihat. Tetapi yang jelas masing-masing negara memang sekarang ini lebih banyak konsentrasi kepada persoalan-persoalan domestik, sehingga sementara waktu untuk hal-hal yang kurang mendesak itu tidak prioritas dalam hubungan internasional. Artinya konteks ASEAN saja itu banyak sekali agenda-agenda pertemuan ASEAN yang dibatalkan persoalannya karena corona ini. Dan itu menunjukkan bahwa pemerintah negara-negara di dunia hari ini lebih concern kepada urusan domestik, urusan internal negaranya ketimbang hubungan antar negara. WHO selalu mengambil tanggung jawab, dan dengan tanggung jawab itu pada posisi tepat atau tidak, mereka selalu mengargumenkan bahwa inilah yang terbaik yang harus mereka lakukan, dan artinya mungkin mereka tidak mau disalahkan begitu kan. Tetapi kita melihat peran-peran WHO secara langsung ke dalam penanganan banyak kasus kesehatan itu juga tidak banyak kontribusinya yang nyata di dalam penanganan kasus ya, kecuali hanya saran prosedural. Senjata biologi termasuk yang diharamkan dalam dunia militer dan dunia konflik ya, di dunia ya. Ada larangan dari PBB untuk penggunaan senjata-senjata biologi dan kimia, tetapi sejarah penggunaan senjata kimia terutama sekali untuk Vietnam kan itu sangat nyata kan, walaupun dilarang oleh PBB ya penggunaan senjata kimia itu. Tetapi kalau biologi memang saya belum menemukan kasus yang sangat menyolok, hanya sangat dipertimbangkan, masuk akal kira-kira. Tiga isu ini yang memang sangat populer itu adalah yang berkaitan dengan alam, iklim. Alam ini juga nanti akan berkaitan dengan kebersihan dan keamanan lingkungan seperti yang terlihat pada kasus corona ini. Dan nuklir ini sekarang ini sudah agak surut ke belakang karena isu-isu nuklir itu kan populer ketika pada masa Perang Dingin, berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan uji coba bom atom yang di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu, kemudian orang belajar tentang bahaya nuklir, tapi di sisi lain Amerika sebagai produsen nuklir terbesar di dunia juga mempraktekkan kemampuan teknologinya, dan kemudian ini diperlukan untuk diplomasi Amerika sendiri. Walaupun kapasitas senjata nuklir yang mereka miliki atau dimiliki oleh Amerika ini sudah di luar rasio kebutuhan untuk kepentingan diplomasi, tapi ini tetap saja dipakai oleh Amerika.
Nah, tapi isu itu mulai mereda ataupun mulai tidak terlalu diperhatikan orang ketika banyak negara itu sudah menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Artinya seperti Indonesia misalnya, dia sudah menandatangani tidak akan membuat atau tidak akan memproduksi senjata nuklir. Dengan demikian, isu nuklir itu kan sekarang bergeser hanya ke beberapa negara, terutama sekali seperti kasus Korea Utara. Nah, Korea Utara ini pun karena kasusnya dibesar-besarkan saja juga oleh Amerika, karena kepentingan Amerika untuk mengamankan wilayah semenanjung Korea, terutama wilayah pengaruhnya di Korea Selatan. Nah, karena Korea Utara tidak berada di wilayah pengaruhnya Amerika, maka dia meributkan kepemilikan atau kemampuan produksi nuklir ini di Korea Utara, kan itu kan isu nuklirnya di situ. Tapi yang signifikan kelihatan belum dinilai sebagai sesuatu yang mengancam dalam jangka pendek. Jadi kalau kasus-kasus lingkungan dan termasuk kasus seperti disease, penyakit menular ini ya, ini perkembangannya itu bergelombang terus. Misalnya dari Ebola, kemudian ke flu burung, kemudian ke corona. Ini kan nanti bisa jadi bahwa ke depan ada lagi mungkin isu kesehatan lain yang juga mengganggu kondisi keamanan masyarakat global. Nah, nampaknya ini lebih dominan isunya ketimbang isu nuklir. Kalau isu alam ataupun lingkungan atau iklim, ini kan memang iklim ini perkembangannya saat per saat kan kita menikmati, walaupun mungkin perubahan iklim ini secara langsung tidak begitu dirasakan oleh masyarakat, tapi kasus-kasus perusakan lingkungan itu kan selalu dihubungkan dengan isu perubahan iklim ya di dunia ini, sehingga ketika itu disuarakan terus, apalagi oleh kelompok orang-orang pintar, oleh para saintis dunia, nah ini menjadi isu yang juga berat. Maksudnya menjadi penting ya. Namun kita perhatikan kembali seperti negara-negara besar Amerika Serikat misalnya, dia tidak terlalu terpengaruh dengan isu-isu yang seperti itu. Bahkan dia bisa melawan kesepakatan-kesepakatan internasional yang untuk membatasi emisi itu ya, itu malah dia bisa melawan itu. Tapi bagi negara-negara seperti Indonesia, nampaknya ini harus menjadi perhatian juga untuk kekuatan diplomasi Indonesia, kan, seperti negara-negara lainnya juga, di negara-negara yang terkategori tidak negara industri maju gitu ya. Nah, industri yang baru berkembang lah kira-kira untuk Indonesia ini. Nah, itu saya kira 3 isu tadi, saya kira isu nuklir berada pada posisi ketiga. Indonesia memang harus bisa membuktikan kemampuannya menangani kasus domestik ini dulu, bahwa corona ini memang harus bisa selesai dulu di Indonesia. Setelah itu nanti Indonesia bisa menjadikan keberhasilan penanganannya terhadap kasus corona di dalam negeri untuk memperkuat diplomasinya dengan menawarkan, misalnya apakah menawarkan prosedur atau menawarkan kalau memang ada ditemukan vaksin ataupun obat yang bisa diproduksi ataupun bisa dikembangkan, misalnya kalau tidak ada pun paling tidak prosedur penanganan dan tenaga-tenaga ahli bisa dipakai untuk pendekatan diplomasi ke negara-negara lain dalam kerangka memperkuat diplomasi Indonesia. Tapi kalau Indonesia masih belum bisa mengatasi kondisi dalam negeri, Indonesia belum bisa menggunakan kasus corona ini untuk memperkuat diplomasi Indonesia ke luar negeri. Ini kan ironi ya, kalau seandainya kita sebagai sebuah negara besar lah di kawasan ini, di regional Asia Tenggara ini, kita mencoba untuk mendorong negara-negara lain melakukan penanganan kasus corona, sementara kita belum selesai di negara kita sendiri, kan ironi kan. Di samping itu justru ada negara lain yang sudah relatif berhasil. Seperti di Vietnam misalnya, itu berhasil, juga di Singapura juga relatif berhasil. Nah, karena itu mungkin kekuatan diplomasi kita selesaikan dulu kasus corona ini, baru kita bisa melakukan pendekatan diplomasi dengan negara lain. Nah, paling tidak nanti tetap saja isu corona ini akan harus dibawa oleh Indonesia di forum-forum ASEAN untuk diperbincangkan ke depan.
supaya ada tanggung jawab bersama ketika misalnya ada isu-isu yang mengglobal seperti ini yang dihadapi bersama, itu harus ada prosedur bersama dan harus ada penanganan yang harus standar lah di kalangan ASEAN sendiri, saya kira begitu.